Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Ilmu Sosial Budaya Dasar Pendidikan Fisika 2021 akan mencoba menjelaskan mengenai sampah. Sampah. Menurut Kompas.com, sampah merupakan sebuah permasalahan yang sering sangat terjadi di negara-negara bagian, dikarenakan sifatnya yang sangat sulit terurai. Namun, keberadaannya semakin meningkat tahun per tahunnya, dimiliki oleh sebuah negara tersebut. Ini bisa kita lihat dari latar belakang penduduknya ataupun kondisi dari negara tersebut. Berdasarkan dari penelitian Sainsmark, pada tahun 1950 hingga 2015, sampah di global itu melakukan sebuah peningkatan tahun per tahunnya. Produksi sampah di dunia pada tahun 2015 adalah 2 juta ton, dan pada 2015 itu meningkat tajam, yaitu pada 181 ton. Ini bisa kita lihat bahwa peningkatan tajam ini adalah 190 kali lipat daripada tahun 1950 hingga pada tahun 2012. Dengan rata-rata peningkatan tiap tahunnya adalah 5,8 juta ton per tahun. Produksi sampah sepanjang tahun itu adalah banyak sekali sampah, seperti bidang industrial, yaitu 146 ton per tahun sampah plastik. Sampah plastik ini terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil hingga yang jelas mata terlihat oleh mata. Indonesia termasuk ke dalam jumlah penduduk terbanyak dengan urutan dunia. Dengan banyaknya penduduk yang tinggal di suatu negara, pasti menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Yang pertama dan yang paling utama yaitu adalah tentang penumpukan sampah dan pengelolaannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa produksi sampah mencapai 175.000 ton per harinya, atau rata-rata orang di Indonesia menyumbangkan sebanyak 0,7 kg per harinya. Dan jika dikalkulasikan dalam skala 1 tahun, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Sungguh angka yang sangat miris, jumlah yang sangat besar tersebut, dan bukan jumlah yang patut harus kita banggakan. Berikut merupakan fakta tentang Indonesia yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kota metropolitan yang sangat besar merupakan penghasil sampah yang paling besar. Kota metropolitan ataupun kota yang paling besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya merupakan kota-kota dengan kontributor penyumbang sampah terbesar. Menurut Direktur Proses Jenderal Pengelolaan Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya, rata-rata sampah seharian di kota metropolitan lebih dari 1 juta jiwa atau sebesar 1.300 ton. Dengan angka yang tersebut, kita mampu menghasilkan sampah yang begitu banyak dan menyebabkan efek ataupun dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Menurut hasil diskusi di tahun 2008 yang dilakukan oleh KHLK, yaitu pola pengolahan sampah di Indonesia semakin besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir, seperti contoh yang kita lihat di sini. Sisanya sampah tersebut dikubur atau dibakar sebesar 10%, kompos dan didaur ulang sebesar 10%, bahkan 5% dan dibuang ke sungai 3%, dan sisanya tidak terkelola sebanyak 10%. Dengan 69% sampah yang dihasilkan hanya ditimbun di TPA dan produksi sampah harian mencapai ratusan ribu ton, tidak heran kalau dalam waktu dekat Indonesia bisa mencapai setinggi Candi Borobudur. KHLK menyebutkan bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga, yaitu sebanyak 48%. 24% berasal dari pasar tradisional dan 9% berasal dari kawasan komersial. Sisanya berasal dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Jenis sampah yang paling dominan adalah sampah organik seperti sisa makanan dan tumbuhan, kemudian plastik, dan kertas. Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan bahwa 3,5
juta ton sampah yang dibuang ke laut adalah sampah plastik. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Dia pernah digemparkan dengan kematian paus sperma yang ditemukan dalam keadaan mati dan membusuk di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan ditemukan sekitar 5,9 kg sampah plastik di dalam tubuh paus tersebut. Lokasi kematian paus sperma tersebut berada di kawasan konservasi Taman Nasional Perairan atau TNP Wakatobi yang seharusnya menjadi wilayah aman bagi biolaut. Temuan ini pun menjadi bukti kuat bahwa Indonesia sedang dalam masa darurat sampah plastik. Selain mencemari organisme laut, pencemaran plastik laut juga mengancam manusia. Melansir dari plastik.id, studi terbaru menemukan mikroplastik pada garam dan ikan di Indonesia. Plastik, mikropada, garam, dan ikan di Indonesia ditunjukkan lewat dua penelitian ini terpisah yang dilakukan peneliti Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar dan Pusat Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau penelitian menemukan adanya 10-20 partikel mikroplastik per kilogram garam yang dapat membahayakan manusia jika dikonsumsi. Dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dengan sejumlah komunitas lokal juga pantai di Indonesia menemukan bahwa sampah yang paling banyak ditemukan di pantai adalah sampah makanan dan minuman. Ditemukan 10.594 sampah plastik bekas makanan dan minuman dengan 797 merek yang berbeda. Mulai dari produk makanan dan minuman, produk perawatan tubuh, kebutuhan rumah tangga, hingga puntung rokok. Dengan besarnya kuota produksi sampah yang dihasilkan per hari dan hanya 7% yang dapat didaur ulang, tidak heran kalau laut di Indonesia akan penuh dengan sampah. Solusinya dapat kita kenal yaitu produk bersih atau green production, yang dimana ini merupakan suatu pendekatan yang merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara untuk mengurangi produk-produk samping yang berbahaya ataupun untuk mengurangi polusi secara keseluruhan ataupun menciptakan suatu produk-produk dari limbah-limbah yang aman kerangka siklus ekologi. Nah, dari prinsip produk bersih ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dikenal dengan 4R, yang dimana itu R pertama itu adalah reduce, yang dimana ini artinya adalah mengurangi. Ini kita dituntut untuk bijaksana dalam penggunaan material atau produk-produk, yang dimana kita dituntut untuk bisa meminimalisir. Nah, di sini kita dituntut untuk meminimalisasi penggunaan barang ataupun material untuk menggunakan hal yang saja, sehingga karena dengan meminimalisasi suatu produk atau material kita dapat mengurangi sampah. Karena semakin banyak produk yang kita gunakan, maka semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. R yang kedua itu adalah reuse, yang dimana memakai kembali. Artinya ini adalah sebisa mungkin kita dituntut untuk memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari barang yang hanya sekali pakai, contohnya plastik. Nah, dengan cara ini kita dapat mengurangi juga sampah-sampah ataupun sampah-sampah plastik ataupun suatu. Satu, dua, tiga. Nah, yang R yang ketiga itu adalah Ya. Nah, R yang ketiga itu adalah recycle atau mendaur ulang. Nah, di sini kita juga untuk lebih bijak lagi untuk menggunakan barang-barang yang dapat didaur ulang kembali. Nah, makanya kita disarankan saat membuang sampah kita memilah-milah dalam membuang sampah. Karena ada sampah yang dapat didaur ulang kembali dan ada sampah yang tidak dapat didaur ulang kembali. Nah, namun sekarang kita ketahui pada zaman saat ini telah banyak industri yang non formal ataupun industri rumah tangga yang telah mempergunakan sampah untuk dapat didaur ulang kembali untuk menghasilkan suatu produk yang baru. Nah, masuk ke R yang ketiga itu adalah replace atau mengganti.
kita dituntut menjadi bijaksana kembali, yaitu agar apabila saat ini agar Ya. nah R yang keempat itu adalah replace, yang artinya adalah mengganti. Ini kita lebih bijaksana lagi untuk mengamati atau memperhatikan barang ataupun produk kondisi saat ini. Apabila saat ini kita memiliki produk atau barang yang hanya bisa sekali pakai, marilah kita ganti ke barang yang dapat digunakan berkali-kali ataupun barang yang tahan lama. Contohnya saat kita berbelanja ke swalayan ataupun ke market, marilah kita membawa tas yang berbahan kain yang dimana ini dapat berguna dalam membawa barang kita dan kita dapat menggunakan di lain waktu lagi. Jangan kita menggunakan plastik dari swalayan ataupun market karena itu dapat menimbulkan banyak sampah. Contohnya itu penggunaan styrofoam. Nah, bahan styrofoam ini adalah barang yang tidak bisa didegradasikan secara alami, sehingga barang styrofoam ini merupakan bahan yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu bijak-bijaklah kita dalam memilih produk ataupun material yang kita ingin. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Rosalina Sumera. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, mahasiswa semester 3. Nah Ibu, kebetulan kami ada tugas dari Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar tentang lingkungan yang penuh dengan sampah. Sebelum kita berbincang ini Bu, boleh kita tanya-tanya dulu Ibu namanya siapa agar kita dapat lebih enak lagi berbincang. Baik, terima kasih ya adik kami, Bu Lucy Nomora. Izin perkenalan ya, saya adalah Ibu Ida ya. Saya adalah warga di desa ini, di kompleks veteran ya, Medan Estate. Ya, terima kasih buat kesempatannya saya diberikan untuk waktu ya untuk berbincang-bincang tentang lingkungan, khususnya tentang pembuangan sampah. Boleh? Oke, kita masuk. Yang pertama saya mau tanyakan, kira-kira apakah Ibu sudah tahu mengenai lingkungan Ibu di sekitar ini yang mungkin banyak terjadi penumpukan sampah? Kalau saat ini ya sudah pasti saya tahu. Saya rajin keliling ya. Setiap hari mungkin saya wajib sekali akan mengetahui ini ya, karena lalu lintasnya itu tempatnya memang penempatan adalah tempat yang sering dilalui oleh baik saya maupun pengunjung yang datang silih berganti untuk melintasi komplek ini ya. Jadi sampah di sini memang luar biasa. Setelah terjadinya kekosongan tempat-tempat di sini, tadinya ini kan penuh semuanya. Lokasi kita ini semua penuh di Medan Estate ini, khususnya di Dusun Tapan, penuh dengan rumah penduduk. Namun karena ada sesuatu masalah ataupun para PT ingin membeli tanah ini, beberapa sudah dibeli. Jadi kemudian kosong lahan itu dijadikan tempat sepertinya mereka menganggap itu tempat pembuangan sampah yang kosong itu. Jadi ada di lingkungan yang paling berat itu di lingkungan 5 ya, di lokasi lorong 5 itu sampahnya itu luar biasa. Jadi adik boleh lihat tinjau lah ke sana ya Dik ya. Nah. Baik Ibu, setelah kami lihat nih, bahkan kami mau masuk ke lingkungan sini saja dari depan itu sudah banyak sampah ya Ibu ya. Bahkan sampai ke jalan, menghambat lalu lintas seperti yang dibilang tadi. Kira-kira saya mau tanya, awal mulanya itu terjadi, apakah itu hanya dari warga lingkungan sekitar saja, atau dari masyarakat luar yang memasuki lingkungan sini pun berani membuang sampah? Ya, kalau itu sebenarnya kalau dari lingkungan sininya tadi, sebenarnya tidak. Mungkin ada dia tempat pembuangan sampah dia sendiri, tapi karena dilihat kosong, yang tidak dilihat oleh warga sendiri, warga yang lalu lintas ataupun melintasi jalan ini dengan seenaknya saja membuangkan sampah, tadinya 2 bungkus, 3 bungkus, lama-lama karena
ada satu orang membuang, besok membuang, lama-lama jadi penumpukan, menggunung, ini sampah jadi menggunung di situ, ya, dan bahkan membuat satu yang tidak nyaman itu karena sampah busuk yang walaupun plastik tapi di dalamnya udah sampah busuk. Nah, seperti itu pasti yang membuang itu bukan warga yang berada di sini, seperti itu adik. Apalagi kan belakangan ini musim hujan ya Bu. Otomatis pasti berdampak untuk masyarakat sekitar juga kesehatan atau lainnya pasti sangat jelek ya Bu. Dan menurut Ibu sendiri untuk dampaknya dari sampah ini bagaimana Bu? Kalau sejauh ini yang saya bisa pahami ya, dari saya lihat itu dampak yang paling besar adalah mengenai bau busuknya itu bisa membuat jadi apa ya, kenyamanan itu pertama. Yang kedua dari segi kesehatan, karena bau busuk ya namanya lalat ya, serangga itu udah pasti ada hinggap di situ. Sementara warga masih ada di sini, itu akan membuat penularan dari lalat tadi masuk ke makanan, bisa menjadikan ya orang yang makanannya ditulari oleh lalat bisa mengakibatkan kesehatan lingkungannya terganggu. Salah satunya di sini seringkali terjadi ada anak-anak yang mengalami mencret seperti itu. Itu dari faktor kesehatan yang saya lihat. Dari faktor lain, ya tadi kalau udah musim penghujan, luar biasa dia baunya. Bahkan kita kalau lintas dari situ, kalau nggak berhenti dulu, bisa sampai jatuh karena takut terlicin oleh plastik ini. Sehingga banyak yang kadang-kadang terjatuh karena plastiknya basah tadi. Berarti kondisi di lingkungan ini, khususnya di lingkungan ini itu sangat memprihatinkan ya. Di Dusun 8, Lorong 5, sangat memprihatinkan. Ya besar harapan kita ya ini tadi, ya kalau adik-adik lihat seperti ini, apalah kira-kira kalau saya bilang ya buatlah pengabdian masyarakat ya kali ya, dari sekolah kampusnya diskusi dengan dosennya. Ya, besaran kami bagaimana mungkin izinnya dari desa. Kalau kami sudah lakukan kegiatan gotong royong itu sering dibakar ya, kadang sering dibakar, kemudian pernah dilakukan sampai berapa mobil ya Bu Cia ya, nah, dilakukan pengangkutan sampah dari situ. Tetap juga tadi orang yang datang itu nggak sadar bahwa itu bisa mempengaruhi dirinya juga. Ketika dia lewat dia terjatuh kan tadi kan, nah seperti itu. Tanpa sadar dia juga udah merugikan banyak orang lain yang akan berakibat dari sampah tersebut. Berarti upaya dari lingkungan sekitar ini sudah ada. Dan harapan untuk kami mahasiswa, iya. Apalagi kan kami dari Universitas Negeri Medan itu dekat sekali. Kalau boleh dilakukan, tapi ya kenapa saya bilang ya terus terang aja ya, di belakang itu perumahannya cukup bagus loh ya, rumah-rumah mewah itu di belakang, artinya ada perumahan, tapi perumahannya itu melalui sampah, pembuangan sampah lucu ya. Kalau di ya perlu juga itu ini ya, perlu juga di apa ya, di ekspos mungkin biar tahu. Saat sih ada perumahan ya yang sampah menumpuk di satu titik yang sehingga lalu lalang untuk lalu lintas kurang. Berarti tetap kita harus tanamkan ke masyarakat juga prinsip atau kesadarannya ya. Iya, memang perilaku buruk membuang sampah itu kan berarti sebenarnya dia tahu. Sebenarnya dia tahu kan? Tahu nggak sampah itu memang membusuk, akhirnya mengganggu kesehatan, tahu. Dia tahu, tapi yang nggak tahu itu perlakuannya. Tetap dia buang, berarti pintar pun ada orang kadang pintar. Maaf ya deh, kalian mahasiswa ya. Ada orang pintar, tapi belum tentu bijak. Demikian ya, tadi ya yang bisa saya sampaikan ya di sore hari ini. Tentang sampah di lingkungan ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada kami. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Semoga sukses ya studinya ya.